سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu, di video yang lalu, kita telah mempelajari tentang golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Yang mana pada waktu itu kita telah menyelesaikan 3 golongan wanita yang tidak boleh dinikahi tersebut. Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pada kelompok atau golongan wanita yang ada pada nomor 4. Yaitu golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dikarenakan ada suatu sebab. Yaitu perempuan yang sedang bersuami, yakni istrinya orang. Jadi kelompok wanita, ya, golongan wanita yang tidak boleh dinikahi, yang nomor 4 itu adalah perempuan yang sedang bersuami atau istri orang. Jadi penyebab ketidakbolehannya untuk dinikahi, penyebab keharamannya untuk dinikahi, di situ karena ada tali pernikahan, ada status hubungan suami istri. Itulah sebab utamanya tidak diperbolehkannya wanita tersebut untuk dinikahi. Sampai kapan? Apakah selama-lamanya perempuan tersebut tidak boleh dinikahi? Maka jawabannya tidak. Seperti yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa apabila penyebabnya lepas, penyebabnya hilang, maka larangan itu, pengharaman itu juga ikut lepas. Yakni kita boleh menikahinya, halal untuk dinikahi. Nah, sampai kapan ini? Untuk jenis perempuan yang tidak boleh dinikahi yang nomor 4 ini, yaitu perempuan yang sedang bersuami hingga dia ditalak atau dicerai oleh suaminya. Atau suaminya meninggal dunia. Karena apabila dicerai perempuan tersebut oleh suaminya, atau suaminya meninggal dunia, maka berarti penyebabnya sudah putus. Penyebabnya sudah hilang. Yaitu si perempuan tersebut sudah bukan istrinya orang lagi. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang lain, artinya pemenuhan ketentuan-ketentuan yang lain yang diantaranya adalah ini, dan masa iddahnya sudah selesai atau habis. Nah, kita lihat pada contohnya. Di contoh ini digambarkan ya bahwa ada seseorang laki-laki bernama Abdurrahim. Ini ada laki-laki bernama Abdurrahim, punya istri bernama Rahimah. Jadi Abdurrahim ini merupakan suaminya Rahimah. Maka di kemudian waktu, setelah beberapa tahun mereka berdua menjalani kehidupan berkeluarga, tiba-tiba hadirlah seorang laki-laki bernama Abdul Karim. Nah, dan ternyata laki-laki yang bernama Abdul Karim ini
menaruh rasa suka pada Rohimah. Sehingga dia punya keinginan untuk menikahinya. Maka Abdul Karim ini tidak boleh menikahi Rohimah. Karena Rohimah ini berstatus sebagai istrinya Abdul Rahim. Bagaimana Ustadz kalau yang bernama Rohimah, yang merupakan istri daripada Abdul Rahim ini, sama-sama suka sama Abdul Karim. Dan dia mau sebenarnya untuk dinikahi oleh Abdul Karim. Maka tetap tidak boleh. Karena persoalannya, sebabnya bukan masalah suka atau tidak suka. Tetapi penyebabnya ketidakbolehan Abdul Karim menikahi Rohimah adalah Rohimah ini berstatus sebagai istrinya orang, yaitu istrinya Abdul Rahim. Kecuali Rohimah ini telah diceraikan oleh Abdul Rahim. Atau Abdul Rahim ini telah meninggal dunia, kemudian iddahnya Rohimah ini sudah habis, sudah selesai, maka boleh Abdul Karim ini untuk menikahi Rohimah. Seperti itu. Adapun dalilnya yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Yang dimaksud di sini dalam penggalan ayat wal muhsanatu minan nisa'i, dan termasuk wanita yang tidak boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang sedang bersuami. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, tentang kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi adalah wanita kelima. Wanita kelima dari istrinya. Maksudnya begini, yang dimaksud dengan wanita kelima, ada seorang laki-laki mempunyai istri yang istrinya itu jumlahnya 4. Nah, kemudian dia mempunyai keinginan lagi untuk menikahi perempuan yang kelima, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau ditanya apa sebabnya? Sebabnya adalah bahwa syariat Islam itu membatasi bagi kaum laki-laki untuk memiliki istri dengan jumlah 4 maksimal. Tidak boleh lebih daripada 4. Maka itulah penyebabnya. Nah, untuk boleh menikah lagi, maka harus si laki-laki atau suami itu harus menghilangkan sebabnya, yaitu dengan cara menceraikan daripada salah satu istrinya. Atau salah satu istrinya itu ada yang wafat atau meninggal dunia. Maka apabila seperti itu, bolehlah si suami itu untuk menikah lagi. Karena wanita yang akan dinikahi itu bukan wanita yang kelima. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada seorang laki-laki bernama Abdul Rahim. Dia punya istri Rohimah, Karimah, Zakiyah, Kamilah. Berarti istrinya Abdul Rahim ini jumlahnya 4. Kemudian Abdul Rahim ini masih menginginkan lagi untuk menikahi wanita kelima, yaitu Sriyatun. Dia ingin menikah dengan Sriyatun. Maka syariat Islam mencegah, melarang Abdul Rahman untuk menikahi Sriyatun. Kalau ditanya apa sebabnya? Karena istrinya sudah 4, melebihi kapasitas, melebihi kuota yang sudah disiapkan oleh syariat Islam. Seperti itu. Jadi kalau Abdul Rahim ini mau memaksakan diri untuk menikahi Sriyatun, maka dia mau tidak mau harus menceraikan salah satu istrinya. Atau salah satu istrinya ada yang meninggal dunia. Maka baru Abdul Rahim ini untuk menikah lagi dengan perempuan. Dalam contoh ini Sriyatun. Jadi seperti itu. Adapun dalilnya bahwasanya umat Islam itu, kaum laki-laki umat Islam tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menikah, untuk menikah dengan perempuan kelima, itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini hadisnya An Qais ibnil Haris qala
aslamtu wa indi samanu niswatin fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu dzalika lahu faqala ikhtar minhunna arba'an. Jadi hadis ini dari Qais bin Al-Haris. Beliau seorang sahabat. Pada suatu ketika beliau itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suan pada Rasulullah. Kemungkinan beliau itu mempunyai apa? Mempunyai tanda tanya dalam hatinya. Saya sekarang kan sudah masuk Islam. Apakah Islam itu memperkenankan, memperbolehkan untuk menikah lebih dari 4, untuk punya istri seperti saya yang jumlahnya 8. Fakultu dzalika lahu, maka kemudian ketika beliau itu bertemu dengan Rasulullah, beliau menyampaikan, menceritakan tentang dirinya mengenai bahwa dia itu mempunyai istri yang jumlahnya 8. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, merespon tentang cerita beliau, faqalah ikhtar minhunna arba'an. Maka beliau mengatakan, pilihlah dari 8 istri kamu itu 4. Artinya disuruh memilih 4, kemudian 4 yang lain disuruh untuk diceraikan. Seperti itu. Jadi hadis ini yang menjadi landasan atau yang menjadi dalil bahwa umat Islam, kaum laki-laki tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan mengumpulkan istri lebih daripada 4. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6. Golongan wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu. Yang dimaksud untuk sementara waktu adalah apabila sebabnya itu ada. Kalau sebabnya lepas tidak ada, maka diperbolehkan. Yang nomor 6 adalah perempuan yang sedang beriddah. Perempuan yang sedang menjalani iddah. Jadi kaum laki-laki umat Islam tidak boleh menikahi perempuan yang mana perempuan itu masih melaksanakan iddahnya. Artinya iddahnya masih belum selesai. Seperti itu. Kalau ditanya berapa lama perempuan yang sedang beriddah itu akan selesai? Maka untuk menjawab pertanyaan seperti ini tergantung daripada jenis jenis cerainya, tergantung daripada jenis cerainya dan juga tergantung daripada keberadaan wanita yang dicerai. Jadi seperti itu. Karena jenis cerainya beraneka ragam, kemudian keberadaan wanita yang dicerai itu juga beraneka ragam, bermacam-macam. Jadi punya ketergantungan. Yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa perempuan yang menjalani iddah itu ada kalanya dikarenakan suaminya meninggal dunia, ada kalanya suaminya tidak meninggal dunia, akan tetapi dicerai hidup. Jadi suami meninggal dunia dan suami mencerai si perempuan itu dalam keadaan hidup suaminya, itu berdampak perbedaan pada jenis iddah dan masa iddahnya. Dan juga perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya itu keberadaannya bermacam-macam. Ada kemungkinan dia itu sedang dalam keadaan hamil. Ada kalanya sedang keadaan tidak hamil. Saya ulang. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya itu kan harus menjalani iddah. Harus menjalani iddah. Nah, sementara dirinya itu boleh jadi di saat suaminya wafat dalam keadaan hamil. Dan boleh jadi dalam keadaan tidak hamil. Dalam keadaan hamil dan tidak hamil itu iddahnya berbeda. Kemudian wanita yang dicerai hidup oleh suaminya, perempuan yang ditalak oleh suaminya, keberadaan dirinya juga berbeda-beda. Ada kalanya sedang hamil, ada kalanya tidak hamil.
itu beda nanti jenis iddah dan masa iddahnya. Saya ulang, bahwa perempuan yang dicerai oleh suaminya, yang ditalak oleh suaminya, ada kalanya dirinya sedang hamil, ada kalanya dirinya tidak hamil. Yang tidak hamil juga bermacam-macam. Ada dua jenis nanti. Ada yang haidnya itu aktif, haidnya itu normal, ada yang tidak haid. Seperti itu. Yang haidnya aktif dan yang haidnya tidak aktif, itu pun nanti jenis ataupun masa iddahnya berbeda. Kita awali dari kasus yang pertama. Perempuan ya, yang ditinggal wafat oleh suaminya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dirinya hamil. Kemungkinan yang kedua, dirinya tidak hamil. Nah, sekarang kalau ada perempuan ya, ditinggal wafat oleh suaminya dan dirinya hamil, itu iddahnya bagaimana? Iddahnya itu berapa lama? Maka jawabannya adalah iddahnya biwad'il hamlih. Apa biwad'il hamlih? Yaitu dengan melahirkannya anak yang dikandungnya. Maka ketika anak yang dikandungnya itu sudah lahir, maka habislah iddahnya. Kemudian apabila si perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya itu tidak hamil, itu berapa lama iddahnya? Maka ini jawabannya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Saya ulang, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang mana hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Bahwasannya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu setelah dia melahirkan. Dan ini dalil untuk kejadian yang pertama tadi. Mohon maaf ya. Tadi untuk wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan dirinya sedang hamil, iddahnya adalah dengan melahirkan. Maka dalilnya ini ya, dalilnya surah At-Thalaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Adapun dalilnya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dirinya dalam keadaan tidak hamil. Ya. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi surah Al-Baqarah ayat 234 ini merupakan dasar atau dalil daripada perempuan, dalil daripada iddahnya perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, dirinya dalam keadaan tidak hamil. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kalanya perempuan yang dicerai atau ditalak oleh suaminya itu dalam keadaan hamil, ada kalanya sedang keadaan tidak hamil. Berarti sama dengan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, sekarang ada wanita dicerai oleh suaminya, bukan wafat, ya, cerai hidup ini. Maka keberadaan perempuan itu boleh jadi ada dua macam. Yang satu dalam keadaan hamil, yang kedua dalam keadaan tidak hamil. Nah, yang keadaan hamil itu bagaimana iddahnya? Iddahnya adalah sama dengan perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu biwad'il hamlih, dengan melahirkan anak yang dikandungnya. Artinya dengan lahirnya anak itu maka pada waktu itulah habis masa iddahnya. Adapun dalilnya sama dengan dalilnya
iddahnya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya yang dirinya dalam keadaan hamil. Yaitu firman Allah dalam Al-Quran yang terdapat pada surah At-Tolak ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Kemudian ada kalanya perempuan yang dicerai oleh suaminya itu tidak hamil. Nah, wanita yang dicerai oleh suaminya yang keberadaannya itu tidak hamil, itu juga ada dua macam. Ada kalanya dirinya itu zatul haidih atau zatul akra, yaitu haidnya rutin, haidnya normal. Nah, seperti itu. Dan ada kalanya wanita yang dicerai oleh suaminya yang tidak hamil itu haidnya tidak aktif. Nah, ini iddahnya tidak sama antara wanita yang haidnya aktif dengan wanita yang haidnya tidak aktif. Adapun masa iddahnya perempuan yang dicerai oleh suami yang dalam keadaan tidak hamil dan haidnya aktif adalah menunggu 3 kali masa suci. Yakni apabila perempuan tersebut sudah menjalani atau melalui 3 masa suci, maka habislah masa iddahnya. Jika ada seorang laki-laki mau menikahinya, maka diperbolehkan dan dihalalkan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah sebab yang menghalangi dia untuk tidak boleh dinikahi sudah habis, sudah hilang. Yaitu dengan melalui masa 3 kali suci. Akan saya berikan contoh yang dimaksud dengan melalui 3 kali masa suci. Misal ada seorang perempuan dicerai oleh suaminya dan dia dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci di sini maksudnya tidak haid. Maka pada waktu dicerai itu dia sudah dikatakan, sudah dianggap, sudah dihitung melalui satu suci. Kemudian setelah suci datanglah haid. Setelah habis masa haidnya, maka dia melalui kesucian lagi. Berarti sudah melalui 2 masa suci. Kemudian datanglah haid lagi. Setelah selesai haidnya, kemudian masuk pada masa suci. Dan di ketika haidnya itu datang, berarti dia itu sudah melalui 3 masa suci. Maka si perempuan tadi ya sudah habis, sudah selesai masa iddahnya. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 228, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Adapun para perempuan yang dicerai oleh suaminya yang dirinya tidak hamil dan dirinya haidnya aktif, maka iddahnya adalah 3 kali masa suci. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mengenai iddahnya perempuan yang dicerai oleh suaminya yang dirinya tidak hamil dan haidnya tidak aktif. Haidnya tidak aktif itu boleh jadi karena masih kecil, usianya masih 12 tahun, masih 13 tahun, sehingga haidnya masih belum aktif. Atau dikarenakan disebabkan Aisyah, wanita Aisyah, bukan Aisyah, Aisyah. Apa Aisyah ini? Perempuan yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah mengalami menopause, sehingga dia tidak mengalami haid lagi. Maka wanita yang seperti ini bagaimana dengan iddahnya? Iddahnya adalah 3 bulan. Jadi iddahnya adalah 3 bulan. Kalau ditanya siapa perempuan yang masa iddahnya itu selesai harus menjalani masa selama 3 bulan, jawabannya adalah seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya, dirinya tidak hamil dan dirinya juga tidak mengalami haid lagi. Seperti itu. Adapun dalilnya
adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surah At-Thalaq ayat 4, wallai ya'isnah minal mahidhi min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashur wallati lam yahid. Ini adalah merupakan landasan atau dalil daripada iddahnya perempuan selama 3 bulan, yaitu perempuan yang dicerai oleh suaminya, dirinya tidak hamil dan juga dirinya tidak mengalami haid, dikarenakan terlalu kecil atau sudah terlalu sepuh, seperti itu, sehingga haidnya tidak aktif. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir, dari sekian banyaknya aneka ragam perempuan yang sedang menjalani iddahnya dari berbagai macam kasus, saya memberikan gambaran contohnya agar supaya lebih jelas lagi. Saya berikan contoh dari setiap kasus yang saya jelaskan dari atas tadi. Yang pertama, kita lihat contoh yang pertama. Contoh kasus yang pertama dalam fakta kehidupan. Contohnya seperti ini. Ada seorang laki-laki bernama Abdurrahim. Ada seorang laki-laki bernama Abdurrahim. Dia mempunyai istri bernama Rahimah. Dia, Abdurrahim, mempunyai istri bernama Rahimah. Dan Rahimah ini sedang dalam keadaan hamil. Di ketika Rahimah dalam keadaan hamil, maka Abdurrahim ini wafat. Abdurrahim meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan iddahnya Rahimah? Jawabnya adalah iddahnya Rahimah ini adalah setelah melahirkan anaknya. Artinya Rahimah setelah melahirkan anaknya, maka habislah masa iddahnya, seperti itu. Maka ketika sudah habis iddahnya, apabila ada seorang laki-laki mempunyai kehendak untuk menikahi Rahimah, maka itu diperbolehkan. Karena penyebab penghalangnya di sini sudah habis, sudah tidak ada. Apa penyebabnya yang menjadi penghalang pada laki-laki lain selain Abdurrahim untuk menikahi Rahimah? Karena Rahimah berstatus sebagai istri orang, berstatus sebagai wanita yang mempunyai suami, seperti itu. Nah, ketika wafat suaminya, maka berarti penyebabnya sudah hilang. Seperti yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, ketika penyebab itu hilang, maka pelarangan untuk menikahi, untuk pengharuman untuk menikahi juga hilang, diganti dengan boleh dan halal. Kemudian contoh kasus yang kedua, ada seseorang bernama Abdul Karim. Dia mempunyai istri bernama Azizah. Abdul Karim mempunyai istri bernama Azizah. Nah, kemudian Abdul Karim ini meninggal dunia. Abdul Karim yang merupakan suami daripada Azizah meninggal dunia. Nah, ketika Abdul Karim ini meninggal dunia, Azizah ini keberadaannya tidak hamil. Berbeda dengan kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama, istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil. Kasus yang kedua ini, ketika istri ini ditinggal wafat oleh suaminya Abdul Karim, dirinya sedang tidak hamil. Bagaimana dengan iddahnya? Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Apa yang membedakan antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua? Di atas kok iddahnya selesai setelah melahirkan. Yang di bawah iddahnya menunggu 4 bulan 10 hari. Yang membedakan adalah hamil dan tidak hamil. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. Ada seorang bernama Abdul Mannan. Yang mana Abdul Mannan ini mempunyai istri bernama Mukarramah. Abdul Mannan mempunyai istri bernama Mukarramah. Kemudian pada suatu saat Abdul Mannan ini menceraikan istrinya, yaitu Mukarramah. Jadi Abdul Mannan tidak wafat.
tidak meninggal dunia, beliau hidup namun menceraikan Mukarromah. Dan Mukarromah ketika dicerai oleh Abdul Manan, dirinya dalam keadaan hamil. Apabila seperti ini kasusnya, iddahnya itu bagaimana? Iddahnya adalah bahwasannya Mukarromah ini akan habis iddahnya setelah melahirkan anaknya. Jadi sama dengan kasus yang pertama. Beda kejadiannya apa di sini? Ya, suaminya di kasus yang pertama suaminya meninggal dunia, di kasus yang ketiga ini suaminya hidup. Tetapi sama-sama hamil di ketika dicerai, di ketika suaminya meninggal dunia. Kemudian contoh kasus yang keempat, ada seorang laki-laki bernama Musonnif. Dia punya istri bernama Musonnifah. Dia punya istri bernama Musonnifah. Pada suatu saat Musonnif ini menceraikan Musonnifah, mentalak istrinya yang bernama Musonnifah. Dan istrinya yang bernama Musonnifah ini tidak dalam keadaan hamil. Tidak hamil dan Musonnifah, ingat, Musonnifah ini headnya aktif. Headnya normal. Maka iddahnya adalah harus melewati masa suci 3 kali. Harus melewati masa suci 3 kali. Maka setelah melalui itu, habislah masa iddahnya Musonnifah yang dijalaninya. Setelah itu, bolehlah seorang laki-laki untuk menikahi Musonnifah karena penghalangnya, penyebabnya sudah lepas dari dirinya, yaitu status istrinya orang sudah lepas. Kemudian contoh yang terakhir, contoh dari kasus yang terakhir, yaitu yang kelima, ada seorang laki-laki bernama Mu'allif, punya istri bernama Mu'allifah. Seorang laki-laki bernama Mu'allif, punya istri bernama Mu'allifah. Pada suatu saat, Mu'allif yang berstatus suami daripada Mu'allifah menceraikan istrinya, mentalak istrinya, yaitu Mu'allifah. Yang mana Mu'allifah ini keberadaan dirinya tidak hamil. Di samping tidak hamil, dia juga tidak aktif haidnya. Sebab contohnya masih terlalu kecil atau terlalu sepuh, terlalu tua. Sehingga dia itu mengalami menopause, tidak mengalami haid. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di video mendatang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.